Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aura Putri Fadia dengan NPM 002 dan Rosita Elsa Monika dengan NPM 019, Syifa Kania Heronisa dengan NPM 021. Di sini kita akan melakukan pengenalan alat, lab, dan analisis kadar abu. Berikut adalah pengenalan alat lab. Di sini terdapat botol cuci yang berfungsi untuk membilas dinding bejana, lalu ada batang pengaduk untuk mengaduk dan memindahkan larutan dari satu bejana ke bejana lainnya, lalu terdapat gelas kimia untuk menampung zat, mereaksikan, memanaskan, atau untuk alat bantu menyaring. Lalu ada corong dan kertas saring, itu berfungsi untuk pemisahan endapan dan filtratnya. Lalu terdapat pipet ukur, itu untuk memindahkan sejumlah larutan yang diketahui secara teliti volumenya dari satu bejana ke bejana yang lain. Lalu ada pipet volume. Di sini pipet volume berfungsi untuk mengukur volume larutan lebih tepat daripada dengan gelas ukur. Selanjutnya, lalu ada mikropipet. Mikropipet berfungsi untuk mengukur larutan dengan ukuran mikro. Lalu terdapat pipet tetes, itu berfungsi untuk memindahkan larutan dengan ukuran tetes atau ukuran yang lebih sedikit. Lalu terdapat buret, ini untuk memberikan volume yang diketahui dengan teliti, biasanya digunakan pada titrasi. Lalu terdapat corong, itu berfungsi untuk menyaring secara gravitasi, ada corong tangkai panjang dan pendek. Lalu ada kaca arloji untuk reaksi atau penguapan sederhana dan penimbangan. Lalu terdapat cawan krus yang digunakan untuk menguapkan dilanjutkan dengan pemijaran zat padat. Nah, selanjutnya, lalu ada labu ukur yang digunakan untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Lalu ada gelas ukur, mengukur volume cairan yang terdapat di dalamnya. Juga terdiri dari berbagai macam jenis ukuran atau kapasitas. Lalu terdapat labu Erlenmeyer untuk mengaduk cairan melalui pengocokan, juga bisa untuk melakukan titrasi. Lalu ada neraca analitik, menentukan massa suatu zat atau menimbang suatu sampel. Lalu terdapat spatula terbuat dari besi dan gelas yang digunakan untuk mengambil zat padat. Lalu terdapat penjepit krus untuk mengambil wadah ketika masih dalam keadaan panas. Dan selanjutnya, lalu ada kaki 3 yang berfungsi untuk memanaskan yang terbuat dari besi yang menyanggaring. Lalu terdapat oven lab yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, mensterilisasi alat-alat, zat kimia, pelarut organik, atau media lainnya. Lalu terdapat tanur yang berfungsi untuk pemanasan dalam suhu yang tinggi dan waktu tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kadar abu. Nah, abu ini merupakan residu dari bahan inorganik seperti mineral, kalsium, besi, magnesium yang masih tertinggal setelah proses pembakaran atau proses oksidasi secara sempurna dari bahan-bahan organik dari suatu produk pangan. Nah, kadar abu ini dapat menentukan total mineral dalam suatu bahan pangan. Mutu dari suatu produk pangan atau bahan pangan ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kadar abu. Jika suatu bahan pangan ini terbuat dari hewani, seperti hewani dan nabati, maka jika kadar abunya itu semakin tinggi, semakin bagus pula kualitasnya. Namun, jika bahan pangan itu merupakan olahan seperti selai,
semakin tinggi kadar abunya, maka kualitasnya itu semakin rendah gitu. Jadi tidak murni dan tidak baik untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk analisis kadar abu ini merupakan uji kimia untuk mengidentifikasi kadar abu yang terdapat dalam bahan pangan ya tentunya. Nah, analisis kadar abu total ini merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas makanan terutama pada standar kadar abu yang seharusnya terkandung pada makanan. Penentuan kadar abu adalah mengoksidasikan senyawa organik pada suhu yang tinggi sekitar 500 sampai 550 derajat Celcius dan melakukan penimbangan zat yang tinggal setelah proses pembakaran tersebut. Lalu, boleh dilanjut. Lalu ada 2 metode dalam analisis kadar abu ini. Untuk metode pengabuan kering ini, yaitu menggunakan suhu tinggi dan adanya oksigen, di mana analisis kadar abu dengan menggunakan metode kering ini dilakukan dengan menggunakan suhu tinggi dan oksigen. Pengabuan kering ini merupakan destruksi komponen organik sampel dengan suhu tinggi dalam tabor pengabuan tanpa terjadi nyala api sampai terbentuknya abu berwarna putih keabuan dan berat konstan tercapai. Lalu pada metode pengabuan basah ini digunakan untuk digesti sampel dalam usaha penentuan trace element dan logam-logam beracun. Nah, prinsip pengabuan cara basah ini adalah dengan menambahkan reagen kimia tertentu dalam bahan sebelum dilakukannya pengabuan. Nah, adapun beberapa bahan kimia yang sering digunakan dalam pengabuan basah seperti asam sulfat yang ditambahkan ke dalam sampel untuk membantu mempercepat terjadinya oksidasi. Di sini juga tertulis bahwa pengabuan basah itu kan menggunakan oksidator yang kuat. Lalu terdapat perbedaan nih antara pengabuan kering dan pengabuan basah ini. Yang pertama, untuk cara kering ini kan digunakan untuk penentuan abu total suatu bahan pangan, sedangkan cara basah ini digunakan untuk penentuan trace element. Yang kedua itu penentuan abu yang larut dan tidak larut dalam air, serta abu yang tidak larut dalam asam membutuhkan waktu yang relatif lama apabila pengabuan dilakukan dengan cara yang pengabuan kering. Namun sedangkan yang basah itu relatif lebih cepat. Lalu untuk cara kering ini membutuhkan suhu tinggi dan basah itu suhunya itu relatif rendah gitu. Lalu untuk cara kering dapat digunakan untuk sampel yang relatif banyak, sedangkan cara basah ini sampelnya itu sebaiknya digunakan sedikit karena sampel untuk pengabuan basah ini biasanya sampelnya itu bahan kimia yang berbahaya. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada prinsip analisis kadar abu. Prinsip analisis kadar abu ini adalah abu dalam bahan ini ditetapkan dengan menimbang residu hasil pembakaran komponen bahan organik pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Boleh di next. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama di sini ada alatnya itu di mana ada cawan. Cawan ini fungsinya itu untuk menyimpan zat kimia pada suhu tinggi gitu. Lalu selanjutnya ada tanur. Tanur listrik ini digunakan untuk suhu yang tinggi. Lalu ada penangas, lalu ada desikator itu sebagai pengering, lalu ada timbangan analitik. Timbangan analitik itu untuk menimbang massa suatu zat. Lalu ada pencebit crucible ini untuk memindahkan wadah yang panas. Maaf, sebelumnya ini ada penangas. Penangas itu oven ya. Oven ini digunakan untuk mengeringkan dan mengeringkan cawan porselennya di sini. Kenapa cawan porselen ini perlu dikeringkan terlebih dahulu ke dalam oven? Karena untuk merendahkan tingkat kelembapannya agar tidak terganggunya kualitas dari suatu bahan pangannya.
Lalu di sini ada bahan-bahan yang digunakan dalam kadar abu yaitu tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, dan tepung jagung. Boleh di next. Baik, apakah jaringan saya putus-putus? Baik, selanjutnya ada prosedur analisis kadar abu. Yang pertama, itu ada proses pemberian kode pada cawan persalahan dan tutupnya, agar memudahkan kita saat melakukan analisis kadar abu dan mengetahui kode di cawan itu adalah milik punya kita. Lalu yang kedua, proses yang kedua itu ada keringkan cawan persalahan beserta tutup dengan memanaskannya di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam lebih. Lalu yang proses ketiga, dinginkan cawan yang ada dalam desikator, kemudian ambil cawan dengan penjepit dan yang telah dikeringkan oleh penjepit. Lalu yang keempat itu timbang cawan porselen kering yang sudah didinginkan dan kemudian catat beratnya. Ini adalah nilai W2. Lalu, proses kelima, timbang sebanyak 2-3 gram sampel bahan makanan ke dalam cawan persalinan tersebut. Sampel tersebut ini adalah nilai W. Untuk yang keenam, bila sampel berbentuk cairan, maka diuapkan dahulu airnya di dalam sampel di atas perangas air sampai kering. Lalu, bila sampelnya kering, maka arangkan dahulu di atas nyala pembakar hingga tidak ada lagi asap yang terbentuk. Selanjutnya, cawan beserta isi kemudian dimasukkan ke dalam tanur, lalu dilakukan pengabuan pada suhu 450 derajat Celcius selama 1 jam dan naikkan ke suhu 550 derajat Celcius. Diperhatikan di sini karena tanurnya itu memang panas, maka harus digunakan dengan hati-hati dan diusahakan menggunakan sarung tangan. Lalu pada proses ke-8, setelah pengabuan selesai, dinginkan cawan sampel di dalam desikator. Sama seperti proses yang tadi, didinginkan di desikator, lalu dibuka tutupnya itu sedikit saja, karena kalau besar-besar nanti susah mengambilnya dan akan mempengaruhi nilai akhirnya. Lalu yang kesembilan, timbang dan ulangi penimbangan hingga diperoleh berat yang konstan untuk mendapat nilai W1. Apabila belum diperoleh berat yang konstan, maka cawan dimasukkan kembali ke dalam tanur selama 30 menit, didinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. Demikian seterusnya hingga diperoleh berat yang konstan. Baik, kesimpulan dari presentasi pada hari ini, alat-alat yang ada di laboratorium itu sangat banyak. Jadi kita harus mengetahui apa itu fungsinya dan nama-nama dari alat tersebut, sehingga kita tidak kesulitan dalam menggunakan alat-alatnya. Lalu untuk analisis kadar abu digunakan untuk mendapatkan kadar abu yang sempurna dengan ciri warna abu keputihan. Analisis kadar abu sendiri memerlukan suhu yang cukup tinggi untuk memperoleh hasil yang konstan. Oleh sebab itu, dalam analisis kadar abu ini diperlukan ketelitian saat melakukan prosedur pengeringan, terutama dalam mengeringkan cawan, mendinginkan di desikator, memanaskan di tanur, dan menimbang. Baik, sekian presentasi dari kelompok A2A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.